Kita akan belajar pecahan desimal, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Soal yang pertama, pecahan biasa, yaitu diketahui pecahan biasanya adalah 8/5. Ini kalau kita rubah menjadi pecahan campuran, maka kita akan bagi 8 dibagi 5. Ini hasilnya 1, angka yang mendekati. 1 dikali 5 hasilnya 5. Untuk menjadi 8 berarti kurangnya adalah 3/5. Ini pecahan campurannya. Untuk menjadi pecahan desimal, maka 8/5 ini kita jadikan per 10. Jadi kalau desimal ini bisa per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Karena di sini ada angka 5, penyebutnya kita buat jadi pecahan per 10. Kita coba dulu, kalau misalnya ini jadi per 10, maka hasilnya adalah ini dikali 2. Yang 8 dikali 2, jadi begini nanti 8/5. Ini masing-masing dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Supaya ini menjadi pecahan yang penyebutnya adalah 10. Coba kita kalikan, maka hasilnya adalah 8 dikali 2 adalah 16. Kemudian 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka kalau 16 dibagi 10, ini hasilnya, kalau pecahan desimal, 1 angka di belakang koma berarti dia per 10. Maka kita akan rubah menjadi pecahan desimal menjadi 1,6. Ini perhatikan 6-nya ini berarti menandakan bahwa angka desimal itu adalah per 10. Kita coba nomor 2. Nomor 2 kita punya angka 24/5. 24/5 sama seperti tadi, kita akan rubah menjadi pecahan campuran dengan cara kita bagi 24 dibagi 5. Hasilnya angka yang mendekati adalah 4. 4 dikali 5 ini adalah 20. Sisanya berapa atau kurangnya? Kurangnya adalah 4. Kita tulis di sini, kemudian pernya kita tulis penyebutnya di sini per 5. Jadi hasilnya adalah 4/5. Bagaimana kalau ini kita rubah menjadi pecahan desimal? Sama saja seperti tadi. Karena di sini per 5, kita jadikan per 10. Jadi kita tulis lagi ini 24/5. Supaya ini menjadi per 10, kita kalikan dengan 2. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Supaya penyebut ini menjadi per 10. Kita tulis 5 kali 2, ini penyebutnya jelas 10. Kemudian di atas ada 24 dikali 2, hasilnya adalah 48. Ya, kembali lagi ke soal yang pertama tadi. Kalau dia per 10, maka di belakang koma ini ada 1 angka. Karena angkanya ada 4 dan 8, ini 48, maka yang 8 ditaruh di belakang. Kemudian yang 4-nya di depan sini. Jadi hasilnya pecahan desimalnya adalah 4,8. Kita coba nomor 3 misalkan. Kita punya nomor 3. Nomor 3 yang diketahui adalah pecahan campurannya. Di sana ada 1, 11/25. Kalau ini kita rubah menjadi pecahan biasa, maka caranya 1 dikali 25 hasilnya 25. Kemudian ditambah dengan 11. 25 ditambah 11 hasilnya adalah 36/25. Jadi hasilnya ini pecahan campurannya, yang ini pecahan biasa. Untuk menjadikan pecahan ini menjadi pecahan campuran, ini kita kembalikan seperti tadi yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, tapi kalau ini kita rubah menjadi pecahan desimal, ini karena sudah ada angka 25 di bawah ini, berarti nggak bisa ini kalau kita jadikan per 10. Kita jadikan per 100. Nah, untuk menjadi per 100, supaya jadi angka 100, ini 25 ini kali berapa? Dikalikan dengan 4. Nah, begitupun yang atas ini 36, ini juga
kita kalikan dengan 4. Nah, berapa 36 dikali 4? Kita tulis di sini seperti biasa perkalian. 6 dikali 4 di sini adalah 24. Disimpan 2, kemudian 3 dikali 4 di sini adalah 12. 12 ditambah dengan 2 maka hasilnya adalah 14. Nah, hasilnya sekarang menjadi 144 per 100. Karena ini per 100 berarti di belakang koma ini ada 2 angka. Jadi hasilnya kita tulis di sini angkanya ini 144. 44-nya di belakang koma, kemudian satunya taruh di depan. Berarti hasilnya adalah 1,44. Kita coba yang nomor 4. Ini juga diketahui pecahan campuran, yaitu 39 per 12. Bagaimana cara menjadikan pecahan campuran ini menjadikan pecahan biasa? Sama seperti tadi, 3 dikali 12. Ini hasilnya adalah 36. Kemudian ditambah dengan 9. Jadi hasilnya adalah 45. 45 per 12. Ya, hasilnya pecahan biasanya menjadi 45 per 12. Nah, bagaimana ini kalau pecahan biasa ini akan kita jadikan pecahan desimal? Tidak semua pecahan desimal itu per 100, per 10 dan seterusnya. Bisa saja dia akan menghasilkan per 12. Nah, ini bagaimana caranya? Kita akan bagi pecahan biasa seperti ini dengan angka ataupun pembagian Prokapit seperti biasa. Bagaimana caranya? Kita ingat pembagian Prokapit di sini. Ada 45. Kemudian dibagi dengan 12. 45 dibagi 12. Hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 12 ini dikembalikan hasilnya adalah 36. Ini kalau kita kurangkan ini 15 ya, 15 dikurang 6 hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dibagi 12 ini dengan ini nggak bisa. Kita tambahin 0 di sini menjadi 90. Kemudian hasilnya kita buat koma di sini. 3 koma. Nah, sekarang kita cari 90 dibagi dengan 12. Kalau misalkan 12 dikali 8 hasilnya berapa? 96. Berarti angka yang mendekati adalah 7. Kalau 8 ini kelebihan. Ini 7. 7 kali 12 70, kemudian ditambah 14 berarti hasilnya adalah 84. Ya, ini enggak cukup. 90 dikurang 84 hasilnya adalah 6. Ini kurang, nanti diperbaiki nih. 6 kita tambahkan 0 lagi, 1 di sini. Nggak usah ditambah koma lagi, langsung saja 60 dibagi dengan 12. Hasilnya berapa? 5. 5 dikali 12 hasilnya adalah 60. Di bawahnya kalau kita kurangkan hasilnya adalah 0. Ya, selesai. Jadi hasilnya pecahan biasa 45 per 12 kalau kita rubah menjadi pecahan desimal akan menghasilkan angka 3,75. Kita coba soal yang terakhir, soal nomor 5. Ini beda lagi karena yang diketahui adalah pecahan desimal, yaitu 3,25. Pertama kita akan rubah dulu menjadi pecahan biasa. Karena di sini adalah 2 angka di belakang koma, maka di sini otomatis dia per 100. Angka yang di atas adalah 325 tanpa menuliskan koma. 325 per 100 kalau kita jadikan pecahan desimal ini ketemunya 3,25.
Nah, bagaimana kita akan merubah pecahan ini menjadi pecahan campuran? Boleh saja 325 kita bagi dengan 100. Hasilnya berapa? Angka yang mendekati pasti hasilnya adalah 3. Nah, setelah 3, ini 3 dikali 100, ini 300, menyisakan berapa? 25. Pernya berapa? Per 100. Perhatikan angka 3 ini kita tetap tulis di bawahnya 3, kemudian yang 25 dan 100 ini bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 25. Jadi 25 dibagi 25, kemudian 100 dibagi dengan 25. Hasilnya berapa? 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya pecahan campurannya adalah 31/4. Pecahan biasanya berapa? 325 per 100. Pecahan desimalnya berapa? 3,25. Kita lihat pecahan biasa ini juga bisa kita sederhanakan. Caranya adalah membagi angka yang sama antara pembilang yang atas dan yang bawah. Masing-masing kita bagi berapa? Misalkan ada 325, kita bagi dengan 25. Kalau kita bagi 325 dibagi dengan, saya tulis saja di sini, 325 dibagi dengan 100. Akan kita sederhanakan. 325 dibagi 25. Kemudian 100 dibagi 25. Hasilnya berapa? Yang 325 ini dibagi 25 hasilnya adalah 13. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya /4. Jadi pecahan biasanya kalau mencari pecahan yang paling sederhana adalah 13/4. Maksudnya adalah 325 per 100 ini sama saja atau senilai dengan 3/4. Hanya kalau ditanyakan berapa pecahan yang paling sederhana, hasilnya adalah yang ini, 13/4.